Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lea Diajak. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana atau menindaklanjuti ya aplikasi Sifdar yang registrasi LPG baru atau TPG baru ya. Karena penerbitan tanda daftar lembaga pendidikan Al-Quran saat ini harus melalui aplikasi Sifdar. Setelah mendapat nomor tanda daftar baru bisa mengajukan berkas izin operasional maupun daftar emis Menak kabupaten ya. Sebelumnya kita harus mengisi aplikasi Sifdar dulu untuk pengajuan atau registrasi ya. Kita ulas sedikit transisi pengalihan pendaftaran online dari emis ke Sifdar TPG pada tanggal 7-11 Juni 2022. Ini transisi pengalihan ini bukan berarti emis tidak terpakai, yang terpakai Sifdar tidak akan, tetapi pendaftaran online untuk LPG itu memang ketika LPG atau TPG tersebut baru belum punya izin operasional, maka harus daftar lembaganya di Sifdar dulu. Setelah itu bisa masuk emis. Bukan ini transisi emisnya tidak terpakai kemudian yang dipakai Sifdar, bukan. Bagi yang TPG lama cuma cukup mengupdate ya. Bila hijabnya masih izin operasionalnya masih aktif, cukup mengupdate saja. Jika izin operasionalnya sudah tidak aktif, masanya harus diperbarui juga dengan di aplikasi Sifdar ya. Videonya untuk LPG lama sudah saya buatkan cara registrasinya di video saya sebelumnya. Nanti jika ingin melihatnya, saya akan taruh di video rekomendasi di pojok kanan atas. Dan TPG atau LPG yang belum terdaftar pada Kementerian Agama melalui emis atau memperoleh tanda daftar wajib melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sifdar. Ini yang belum mempunyai emis atau sudah mempunyai izin operasional tapi belum mempunyai emis ataupun emis ya, itu bisa mendaftar di Sifdar dulu. Setelah mendapat nomor daftar itu bisa untuk mendaftar emis di Kementerian Agama Kabupaten ya. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Ini karena ada yang bertanya bagaimana cara pengajuan izin operasional dan maupun emis bagi TPG baru atau belum terdaftar di emis. Oke, kita lanjutkan ya. Pertama-tama kita harus masuk di ini ya, masuk di ini linknya, alamat linknya nanti saya di kolom deskripsi. Di sini pertama-tama kita harus registrasi dulu ya. Oke, kita klik registrasi. Setelah itu kita, karena kemarin sudah membuat video registrasi LPG lama, sekarang registrasi baru. Pilih registrasi baru jika LPG yang akan Anda daftarkan belum memiliki nomor statistik, berarti belum punya ijob dan belum terdaftar di emis. Oke, daftar. Nah, ini harus dilengkapi ya, nama operator siapa, kata sandi, email, ulangi email ya. Lalu bernaungan atau bagian dari pondok
di bawah naungan pondok atau tidak. Kalau di bawah pondok kita klik iya, nanti di sini stat NP NSPP harus diisi kalau bernaungan di pondok, kalau tidak ya tidak. Kalau bernaungan di pondok, di sini nama pondoknya juga harus disebutkan. Setelah itu di sini ada nama TPQ-nya apa, provinsi, kecamatan. Setelah itu di sini jenjang LPQ-nya apa, ada PAUD Al-Quran atau PAUDku, pesantren Tahsus Quran, rumah tahfidz, Taklimul Quran, taman pendidikan Al-Quran, TK Al-Quran ya, di sini lengkap. Setelah itu kabupaten, desa. Setelah itu di sini mendaftar gitu ya. Di sini jangan lupa kita isi ini ya. Ini LGGS ini kita isikan di sini, ini captcha atau keamanan. Kita klik di sini mendaftar ya. Jika ini bagi TPQ baru ya. Setelah itu sistem secara otomatis akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan isian data. Duplikasi email pengguna. Jika diduplikasi maka registrasi gagal dan pengguna diminta untuk menggunakan email yang berbeda. Jika emailnya sudah pernah mendaftar, email operatornya, maka harus membuat email baru yang masih aktif ya. Kemudian jika kita telah mendaftar, maka kita akan diarahkan di sini ya. Selamat datang LPG tes nama. Silahkan lengkapi data Anda untuk dapat melakukan pengajuan registrasi tanda daftar LPG. Berikut adalah data-data harus yang Anda lengkapi. Kita klik di data LPG ini ya. Ini nanti kita klik, maka akan tampilnya profil TPQ, identitas sama LPG, mengelola aset dan yayasan ya. Sebelumnya kita harus menyiapkan ya, ini nanti untuk di upload ya, surat permohonan tanda daftar. Ini ya seperti surat pengajuan izin operasional gitu ya. Setelah itu profil LPQ atau TPQ, susunan pengurus, SK kepala, ini wajib ya, wajib ini berarti harus ada, harus diupload. Kemudian data kepala dan tenaga pengajar, kepala TPQ dan gurunya, dan fotokopi jasa kepala dan tenaga pengajar, fotokopi pendidikan terakhir nih ya. Kemudian fotokopi syahadah kepala atau tenaga pengajar, ini syahadah maksudnya ini seperti piagam ya, piagam. Jika di metode qiraati biasa atau ikro atau yang lain itu biasanya kalau sudah selesai mengikuti video metode tersebut akan mendapatkan syahadah ya. Maka jika ada itu harus difotokopi dan di-upload. Kemudian data santri ini by name ya, biasanya by name, tanggal lahir, apa itu nik dan lain-lain itu ya. Nah, itu surat keterangan tanah jika ada ini ya. Sertifikat tanah. Kemudian akte notaris yayasan jika ada. Surat keterangan domisili kelurahan wajib, ini surat domisili harus meminta ke kantor desa. Ini wajib juga diupload ya. Ini sebelum kita mau ngisi, kita harus menyiapkan ini beberapa item, ini harus kita siapkan dulu berupa file PDF ya, di-scan dulu ya, serta tanda tangan dan lain-lain sudah lengkap semua baru di-scan ya. Ya, bila semua ini sudah lengkap, maksudnya data-datanya sudah di-scan semua, sudah ada datanya ya, yang perlu berkas-berkas tersebut. Kita tahap pertama yaitu klik ini data LPG, kita klik. Pertama kali kita harus mengisi atau melengkapi profil TPQ tersebut, ini kita klik ya. Maka akan tampilannya seperti ini ya. Ini profil TPQ, nama TPQ-nya apa diisi, kemudian jenjangnya apa diisi, tanggal berdiri, lembaga pembina. Ini lembaga pembina itu seperti kalau di daerah sini ada Batko, TPQ ada Batko, badan koordinasi. Kemudian di sini banyak pilihannya nanti ya. Setelah itu status kelembagaan swasta apa. Di sini ada
ada apa itu pilihannya, nanti disesuaikan. Kemudian SK pendirian ya. Kemudian metode pembelajaran di sini ada qiraati, qira, al-baqi dan lain-lain ya. Nanti disesuaikan dengan keadaan TPQ masing-masing. Setelah semua ini terisi, sini masih ada alamat dan lain diisi semua, nanti terus diklik simpan ya. Ini alamat ya. Ini lanjutannya tadi, ini alamat dilengkapi semua, setelah itu simpan data. Jika tidak mau atau gagal tersimpan berarti masih ada kolom yang kosong, maka harus dilengkapi ya semua. Kemudian setelah identitas sudah selesai tadi ya, sudah terkirim atau tersimpan, kemudian kita ke pengelola LPQ atau kepala TPQ-nya ya. Di sini gelar depan, jika tidak ada dikosong saja. Setelah itu nama, kemudian gelar belakang, tidak ada diisi, tidak ada dikosong saja. Setelah itu nik KTP, kemudian di sini jenis kelamin laki-laki perempuan, status pegawai, di sini ada PNS dan non PNS. Setelah itu pendidikan terakhir, di sini harus diisi jasanya terakhir apa, S1, D1, SMK atau S2. Kemudian di sini kompetensi bidang, ini maksudnya mengajarnya di bidang apa, keahliannya gitu ya. Kemudian jika sudah selesai klik simpan. Di sini masih ada email, nomor HP dan lain juga diisi jika ada semua ya. Setelah itu simpan. Setelah tersimpan, maka kita harus mengisi tahap selanjutnya, yaitu aset yayasan. Di sini ada jumlah bangunan, gedungnya ada berapa gedung, berapa ruangan, kemudian luas tanah, jumlah santri, nama yayasan, alamat yayasan, status bangunan, hak milik atau wakaf atau lain-lain. Di sini ada pilihannya nanti. Kemudian pemilikan tanah yayasan atau wakaf atau bagaimana, di sini juga ada pilihannya. Jumlah ustadz ada berapa, jika ada 3, 4, 5, 6 atau 10 diisi. Setelah itu nomor akte yayasan jika ada diisi ya, akte notaris ini ya. Setelah itu klik simpan. Oke, setelah kita klik simpan, kita menuju ke selanjutnya ya. Oke, kita lanjutkan setelah semua tadi tersimpan ya. Kemudian kita lanjutkan klik data LPQ seperti ini ya. Ini diklik, kita langsung ke berkas LPQ ya. Maka akan tampilannya seperti ini ya, berkas LPQ ya. Yang pertama yang mau kita unggah ya, surat permohonan dulu ya, sesuai ini ya. Ini ada beberapa item ini diunggah atau di upload semua. Jangan lupa tadi disiapkan filenya, ini berkas berupa PDF ya. Ini dikasih nama. Di sini ada pilihannya surat permohonan terdaftar. Di atas ini namanya surat permohonan gitu ya. Disesuaikan ini saja. Setelah itu jika sudah terisi semua, kita klik simpan. Kalau tersimpan atau berhasil, berkas surat permohonan sudah disimpan. Kemudian kita menuju ke selanjutnya ya. Di sini kemudian akan berwarna biru seperti ini. Ini ada tanggalnya unggahan atau uploadan. Setelah itu kita di sini harus mengunggah profil LPQ tersebut. Di sini namanya profil LPQ, jenis profil TPQ. Nah, itu di sini kita upload yang berupa PDF ya, sebelumnya yang sudah kita siapkan sebelumnya. Itu klik simpan. Ya, kita bisa unggah semua ini dari profil LPQ, susunan pengurus, SK kepala, daftar kepala, data kepala dan tenaga pengajar, fotokopi ijazah dan lain. Di sini kita upload semua ya, sampai beberapa item tadi ya. Jika sudah semua terupload, tampilan lengkap berkas usulan belum lengkap ya. Jika semua belum lengkap, maka ada notifikasi seperti ini atau pemberitahuan yang mohon perhatian, pengajuan hanya dapat dilakukan isian profil dan unggah berkas telah terlengkapi.
Jika ada yang belum lengkap, maka di sini akan ada notifikasi kuning seperti ini. Ya, jika sudah lengkap, maka tampilan yang seperti ini, isian profil lengkap, unggah berkas lengkap ya. Nah, jika di sini sudah lengkap semua, kita baru bisa mengajukan permohonan. Kita klik di sini ya. Setelah dinyatakan lengkap oleh sistem, maka operator dapat melakukan pengajuan dengan mengeklik tombol ajuan untuk memasukkan verifikasi dan validasi usulan penerbitan tanda daftar LPG. Setelah diklik, maka status usulan berubah dari draft menjadi pengajuan seperti pada gambar berikut ini ya, seperti ini ya. Pengajuan LPG sukses dilakukan. Maka akan tampilannya seperti ini. Di sini ada notifikasi hijau, ini pengajuan sudah sukses ya. Di sini ada tanggalnya ya, tahapan pengajuan verifikasi LPG operator ya. Di sini juga ada emailnya operator tersebut tadi. Dan di sini di nomor usulan ini, di sini sudah ada nomor ya. Nomor ini penting ya, ini bisa untuk mengajukan emis pada tahap selanjutnya, dan bisa untuk pengajuan nanti kan setelah online atau mengisi apa ini, mengisi SIPDAR ini selesai, kita akan harus juga melakukan pemberkasan di Kemenak ya, untuk mengajukan izin operasional baru ya. Bagi TPK yang belum mempunyai izin operasional atau job baru, yang belum mempunyai job ya, kita harus, ini ada nomor usulan ini juga disertakan ya. Pengajuan sukses dilakukan dengan nomor usulan sekian ya. Nomor usulan tersebut amat penting, dapat digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap usulan di kemudian hari. Operator LPG dapat memantau progres usulan pada menu status LPG. Tiap tahapan akan muncul secara lengkap riwayat menu tersebut. Jika usulan telah melewati verifikasi dan validasi disetujui, maka nomor tanda daftar dan nomor statistik SPLI secara otomatis akan muncul ya. Sini sudah keluar nomor tanda daftar dan nomor statistiknya ya. Tanda daftar digunakan untuk proses aktivasi data LPG di emis ya. Nomor ini nanti nanti digunakan untuk aktivasi di emis, ini sangat penting ya. Nomor ini nanti yang mendaftarkan biasanya ya operator kabupaten, operator emis kabupaten mendaftarkan emis Anda melalui nomor pendaftaran tersebut. Nomor tanda daftar digunakan untuk proses aktivasi data LPG pada emis Kemenak. Data-data yang telah disimpan pada SIPDAR secara otomatis akan sinkron ke emis ya. Di profil emisnya sudah sinkron dengan SIPDAR ini menggunakan kata kunci nomor tanda daftar yang telah diterbitkan oleh SIPDAR. Berarti di sini sudah nomor statistiknya sudah keluar ya. Kalau sudah selesai, nah di sini ada nomor statistik ya. Status usulan tanda daftar LPG setelah disetujui, berarti di sini nomor statistik atau nomor ijobnya di sini sudah keluar. Nomor tanda daftar juga sudah keluar. Nomor usulan juga keluar ya. Ini nomor ini sangat berguna ya. Ya, di sini juga ada keterangan ya, pengajuan, verifikasi, validasi disetujui, ini ada tanggalnya. Nah, ini untuk TPK baru sudah selesai ya. Daftar, setelah itu mengisi profil TPK tersebut, mengisi data pengelola, mengisi lain-lainnya tadi. Maka di sini sudah selesai ya. Kemudian tahap selanjutnya kita
koordinasi dengan Kemenak Kabupaten ya. Dia akan didaftarkan di EMIS dan akan diterbitkan hijab berupa fisik ya. Maksudnya ya seperti piagam atau sertifikat itu ya, secara fisik atau hijab berupa fisik hijab ya. Ini kan online nomornya saja. Ya, cukup sekian. Semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan jangan lupa untuk setelah mengisi atau tahapan ini selesai dan sudah mendapatkan ini semua, kemudian koordinasi dengan Kemenak Kabupaten atau kota, jangan lupa membawa berkas-berkas tersebut berupa fisik atau berkas print out ya, seperti pengajuan seperti biasanya, pengajuan izin operasional seperti biasanya, yang ya isinya apa saja ya seperti yang ada di sini ya. Yang telah kita upload tadi, baru nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak BD Pontren Kemenak Kabupaten ya. Ya, cukup sekian. Bila mana ada pertanyaan silahkan tulis komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.